Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalian masih semangat belajar? Alhamdulillah. Setiap hari kalian harus semangat untuk belajar. Mengapa seperti itu? Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, siswa kelas 1, untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 8. Kalian masih ingat pelajaran 8 kemarin itu membahas tentang apa? Iya, pelajaran 8 kemarin itu membahas tentang Allah Maha Raja. Kalian sudah siap untuk mengikuti penilaian harian? Bagi yang masih ingin belajar lagi, jangan khawatir. Di kolom deskripsi di bawah video ini saya cantumkan link untuk materi Allah Maha Raja. Baik itu materi bagian yang nomor 1 maupun materi bagian yang nomor 2. Bagi yang sudah siap, ayo sekarang kita mulai penilaian hariannya. Untuk nomor 1 sampai nomor 15 bentuknya adalah soal pilihan ganda. Nanti untuk nomor 16 sampai nomor 20 soalnya adalah uraian. Oke ya, sudah siap ya? Silahkan disiapkan alat tulisnya, dijawab. Dan kita mulai dari nomor 1. Arti dari Asmaul Husna adalah titik-titik. Pilihannya A. Asmaul Husna itu artinya sifat yang pasti dimiliki Allah. Atau B. Asmaul Husna itu adalah nama yang baik bagi Allah. Atau C. Asmaul Husna itu adalah nama yang tidak dimiliki Allah. Silahkan dipilih A, B, atau C. Sudah? Berikutnya soal nomor 2. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa ya? Pilihannya A. ada 10, B ada 20, C ada 99. Silahkan dipilih. Sudah ya? Berikutnya sekarang soal nomor 3. Arti dari Al-Malik adalah titik-titik. Jadi Al-Malik itu merupakan Asmaul Husna. Arti dari Al-Malik itu apa kira-kira? Apakah A artinya maha sempurna, atau B artinya maha suci, atau C artinya adalah maha merajai? Ya, silakan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 4. Allah itu merupakan raja dari siapa? Apakah A. raja dari manusia, atau B. raja dari malaikat, atau C. raja dari seluruh alam? Sudah dipilih? Oke. Berikutnya soal nomor 5. Dalil Allah Maha Merajai itu terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi titik-titik. Kalian sudah hafal kan surat Al-Fatihah? Coba ayat keempat itu bunyinya bagaimana? Apakah A bunyinya Ar-Rahmanir-Rahim? Apakah itu? Atau B bunyinya
ihdinas shiratal mustaqim. Apakah itu? Atau C, bunyinya maliki yaumiddin. Apakah itu? Silakan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 6. Semua makhluk itu harus tunduk kepada yang maha merajai, yaitu titik-titik. Jadi yang maha merajai itu siapa? Apakah A, yang maha merajai itu Allah, atau B, yang maha merajai itu pemimpin kerajaan, atau C, yang maha merajai itu setan? Yang mana kira-kira? Silakan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 7. Bila ada teman yang melakukan larangan Allah, kita harus titik-titik. Jadi kalau ada teman kalian yang melakukan hal-hal yang dilarang Allah, sikap kalian bagaimana? Apakah A, menasehatinya, atau B, mengikutinya atau mengikuti teman kita itu, atau C, membiarkan teman kita itu? Sudah jawab? Berikutnya soal nomor 8. Syahadat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Kemarin ada kan di materi? Kira-kira rukun Islam yang keberapa? Apakah A, rukun Islam yang ke-1, atau B, rukun Islam yang kedua, atau C, rukun Islam yang ketiga? Kira-kira A, B, atau C? Sudah? Berikutnya soal nomor 9. Syahadat itu dibagi menjadi berapa? Coba diingat-ingat, kemarin ada syahadat apa, syahadat apa, syahadat apa gitu. Ya, syahadat apa kira-kira? Apakah A, syahadat itu dibagi menjadi 3, atau B, syahadat itu dibagi menjadi 2, atau C, syahadat itu dibagi menjadi 1? Sudah ya? Soal selanjutnya nomor 10. Syahadat yang berisi keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa disebut titik-titik. Apakah A, disebut syahadatain, B, disebut syahadat tauhid, C, disebut syahadat rasul? Soal berikutnya nomor 11. Tidak ada Tuhan selain titik-titik. Sangat mudah soal nomor 11. Pilihannya A, Allah, B, malaikat, C, setan. Kira-kira pilihannya apa? Apakah Allah, malaikat, atau setan? Sudah dipilih kan? Berikutnya kalau sudah, soal nomor 12. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut apa? Apakah A, disebut musyrik, atau B, disebut kafir, atau C, disebut munafik? Sudah ya? Berikutnya soal nomor 13. Meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah disebut titik-titik. A, syahadatain, B, syahadat tauhid, C, syahadat rasul? Sudah? Berikutnya
soal nomor 14. Nabi terakhir yang wajib kita ikuti ajarannya adalah titik-titik. Jadi nabi terakhir itu siapa? A. Nabi Adam, B. Nabi Isa, C. Nabi Muhammad. Oke, yang mana ya? Sudah dijawab? Berikutnya soal nomor 15. Ini merupakan soal yang terakhir untuk pilihan ganda. Soalnya adalah dua kalimat syahadat disebut dengan titik-titik. A. Disebut dengan syahadatain, B. Disebut dengan syahadat tauhid, C. Disebut dengan syahadat rasul. Oke ya. Sekarang ganti soal uraian untuk nomor 16 sampai nomor 20. Agar tidak lupa, bisa kalian tulis dulu soalnya, baru nanti dijawab. Oke ya, soal nomor 16, perhatikan. Siapakah yang merajai semua raja itu? Jadi semua raja itu dirajai oleh siapa? Itu nomor 16. Berikutnya nomor 17. Apa perbedaan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia? Perbedaannya apa? Gitu ya. Berikutnya soal nomor 18. Tuliskan bunyi syahadat tauhid. Jadi syahadat tauhid itu bunyinya bagaimana? Kalian tuliskan. Bisa menulis dengan menggunakan huruf Arab, bisa juga menulis dengan menggunakan huruf Latin atau huruf Indonesia itu. Oke ya, itu soal nomor 18. Berikutnya soal nomor 19. Bagaimana bunyi syahadat Rasul itu? Ini seperti di nomor 18 ya. Kalau 18 tadi syahadat tauhid, nomor 19 ini syahadat Rasul. Cara menulisnya ya sama, bisa menggunakan dengan tulisan huruf Arab atau dengan tulisan huruf Indonesia. Terserah kalian. Soal berikutnya nomor 20. Ini merupakan soal yang terakhir untuk penilaian harian kali ini. Perhatikan, apa arti dari Muhammad itu disebut khotamul ambiya wal mursalin? Jadi apa artinya Nabi Muhammad itu disebut khotamul ambiya wal mursalin? Nah, itu adalah soal-soal untuk penilaian harian kali ini. Jika kalian nanti sudah selesai mengerjakan semua, bisa langsung jawabannya dikumpulkan kepada bapak dan ibu guru kalian masing-masing. Sementara itu, saya doakan semoga nilai kalian semuanya bagus-bagus. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.